Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga Ibu Bapak sekalian senantiasa ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Ya, selamat berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan kembali karuniakan kepada kami untuk dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari berbicara kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Kami sungguh rindu semakin hari kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan dan didapati tetap setia. Terima kasih kami percayakan pembelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mengasihi dengan perbuatan. Terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, David C. McCaslin pernah menuliskan cerita tentang seorang psikolog anak yang menghabiskan banyak waktu untuk membuat jalan mobil yang baru di rumahnya. Baru saja ia menghaluskan permukaan beton yang baru dituang itu, anak-anaknya yang masih kecil mengejar bola melintasi jalan mobil tersebut dan membuat jejak-jejak kaki yang dalam. Pria itu meneriaki mereka dengan semburan kata-kata amarah. Istrinya terkejut mendengar luapan emosinya dan berkata, "Kau adalah seorang psikolog yang seharusnya mengasihi anak-anak." Pria yang sedang naik darah itu berseru, "Saya mengasihi anak-anak secara teori, bukan dalam kenyataan." Setiap orang yang mendengar cerita di atas, terutama mendengar perkataan pria psikolog anak tersebut, pasti akan tertawa. Permainan kata yang diucapkan sang pria psikolog ketika merespon seruan istrinya terdengar aneh, ironis, namun terasa realistis. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang pada prinsipnya setuju dengan konsep tentang kasih yang rela memberi diri. Tetapi banyak yang gagal menyatakannya pada orang-orang yang dekat dengan mereka. 1 Korintus pasal yang ke-13 menggambarkan kasih Kristiani dalam ungkapan yang nyata. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terdapat di dalam ayat 4 hingga ke-5. Sebagai teori, kasih tidak cukup berarti. Dalam praktek, kasih adalah harta dunia yang terbesar. Jika muncul jejak kaki pada jalan mobil Anda, orang lain akan dapat melihat apakah kasih Anda hanya secara teori atau secara nyata. Bagaimana dengan cara kita mengasihi orang lain? Adakah hanya teori saja? Ataukah kita sudah wujudkan kasih itu dengan praktek nyata? Mari ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mewujudkan kasih kita kepada sesama di dalam praktek hidup yang nyata. Kasih itu praktek, bukan sekedar teori. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, yang telah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus, kami juga boleh mewujudkan secara nyata kasih itu di dalam kehidupan keseharian kami. Di tengah keluarga, di tengah kehidupan berjemaat, di tengah kehidupan bermasyarakat, dimanapun kami ditempatkan. Kami rindu kasih yang kami miliki bukan hanya sekedar teori, tetapi sudah kami praktekkan sehari-hari. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bukan hanya sekedar mengerti kasih,
tapi bagaimana kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami semua ya Tuhan, dan pimpinlah kami. Terima kasih, kami percayakan kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.